Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian PHRS. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya sedang tidak ingin membahas tentang Kisru Nasabah Alawi. Namun kali ini masih berkaitan dengan ulama dan berkaitan juga dengan kalangan Sadabah Alawi, yaitu Al-Habib Umar bin Hafidh yang akhir-akhir ini itu sering diserang oleh kelompok-kelompok yang memang membenci para habaib, sehingga mereka menyerang bacaan dari Al-Habib Umar bin Hafidh di dalam sholatnya. Karena kita tahu beredar tuh video Habib Umar bin Hafidh di dalam sholat berjamaah, di dalam bacaannya dan di dalam praktek sholatnya dan lain sebagainya. Ini menjadi alat untuk mereka menyerang kelompok habaib atau Sadabah Alawi. Banyak sekali serangan-serangan dari mereka yang awalnya dulu sebelum ramai Kisru Nasab ini, yang menyerang itu hanya kalangan dari teman-teman Salafi Wahabi. Mereka menyerang Habib Umar bin Hafidh di dalam bacaan sholatnya. Namun sekarang itu juga dijadikan alat oleh kelompoknya Imaduddin Usman Al-Bantani, karena selama ini yang kita kenal Habib Umar adalah sosok ulama internasional yang terkenal alim, terkenal ahli hadis. Beliau menghafal sangat banyak sekali hadis beserta kalau teman-teman tahu hadis itu ntar riwayat siapa gitu. Jadi bukan hanya misalnya riwayat Bukhari, bukan. Jadi beliau tahu dari siapa gurunya ke siapa, gurunya ke gurunya lagi, sampai ke Rasulullah. Beliau hafal itu, bukan cuma hadisnya saja. Nah, akhirnya ini jadikan celah, katanya bacaannya Habib Umar banyak yang salah dan lain sebagainya. Padahal belum tentu bacaan Habib Umar yang menurut teman-teman salah, belum tentu itu salah. Kenapa? Ya kita saksikan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat yang menjelaskan sedikit dan kasih contoh agar teman-teman tidak mudah menghakimi seseorang. Kita lihat videonya berikut ini. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Ya, jauh sekali. Orang belum berilmu, belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu. Ya, contoh gini, ihdinas siratal mustaqim, yang kita baca kan dari Hafiz, pakai shad ya, ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Ada yang nggak bisa shad, bisanya pakai sin. Gampang kok shad, kata Anda orang Palembang. Tapi di Arab itu ada yang nggak bisa shad, dipaksa-paksa sampai kiamat, kurang 2 hari nggak bisa. Bagi orang Palembang gampang. Ihdinas siratal mustaqim, shad. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Tapi ada lisan orang Arab yang nggak bisa shad, bisanya sin. Shad, sin, shad, sin. Utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma walau bisad. Shad bisin. Apa yang terjadi? Turun riwayat pakai sin. Dalam riwayat Warash dan Qalun dari Nafi', ihdinas siratal mustaqim, sin. Apakah merubah makna? Tidak, maknanya sama, cuma cara bacanya beda. Ada yang nggak bisa sin, nggak bisa shad, bisanya zai. Ada. Maka turun riwayat pakai zai, ihdinas siratal mustaqim. Maaf, saya waktu ngaji di Libya, saya ngambil beberapa riwayat. Saya ngambil Hafiz dan sedikit Qalun dari Syekh Dukali. Yang ngambil riwayat Warash dari Syekh Ali Ahmar. Beberapa ambil saya yang lain. Itu guru saya cerita begini. Nah, katanya dulu ada penghafal Quran. Dua-duanya hafal Quran 30 juz. Yang satu Hafiz, kita baca. Yang satu Qalun, Libya baca. Yang satu pakai shad, ihdinas siratal mustaqim. Yang satu pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Dia ngaji pada guru yang sama, cuman baru ngambil satu riwayat. Tapi yang jadi masalah, dia mengklaim itu yang paling benar. Kamu sama kawannya, kamu salah, harusnya pakai shad. Yang sin bilang, ente yang lupa baca, harusnya pakai sin.
Akhirnya dua-duanya sepakat, kita datang ke guru kita tanya mana yang benar. Gurunya bijak sekali. Kata syekhnya, ya bunayya iqra, anakku baca. Kata yang pakai sod, ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nak. Enta iqra, kamu baca. Dia baca pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nak. Kalian berdua, antuma mukhtian. Kalian berdua salah. Yang benar itu ihdinas siratal mustaqim. Pakai zai. Gurunya pengen bilang, kalaupun merasa sudah pintar, jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Karena boleh jadi orang yang disalahkan itu punya alasan juga. Yang ada itu pelajari apa yang dia praktekkan, cari tahu. Kalau ternyata salah, perbaiki dengan cara yang lembut. Nabi Musa aja ke Firaun kan caranya lembut. Faqula lahu qawlan layyina, katakan dengan lembut. Itu teman antum, bukan Firaun. Antum pun tidak lebih soleh dibandingkan Musa. Antum bukan Musa, dia bukan Firaun. Kenapa antum kasar? Hah? Kenapa harus saling mencela? Ini yang paling hebat. Ada yang nggak bisa A, bisanya pakai terus. A, anta, ente, anak, ane. Di Arab banyak. Sekarang kayak di Syria, di Palestina, Afrika sebagian pakai semua. Mungkin Betawi dari situ sana dia. Bijaknya Allah, diturunkan Al-Quran bisa dibaca pakai Wadduha, kita. Yang itu wadduha wallayli idha saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walalakhiratu khairul laka minal uli walasawfa yu'tika rabbuka fatardi. Antum ketawa. Saya baca wadduha di kalangan masyarakat yang wadduha. Ketawa dia. Karena dia biasa pakai Itu namanya lahjah. Karena kita nggak bisa paksa lisan orang. Kita bilang, orang Palembang bilang sepeda. Mampir ke Medan, kata Medan sepeda. Sepeda dengan sepeda, barangnya sama nggak? Itulah perbedaannya. Beda tuh. Jelas. Oke, jadi kalau ada yang demikian, pelajari. Jangan saling mencela dulu. Nah, bagaimana teman-teman sudah disaksikan videonya? Nah, begitulah kira-kira. Jadi terkadang kita menghakimi seseorang itu terlalu dini. Atau kita menghakimi seseorang sebenarnya kita tidak tahu apa yang kita hakimi. Jadi sekarang tuh memang banyak ya fenomena-fenomena seperti itu. Mungkin ada akhir zaman juga. Jadi banyak orang yang berkomentar tapi dia sendiri tidak tahu sebenarnya apa yang dia komentari. Banyak orang yang merasa paling benar sendiri padahal sebenarnya itu karena kesempitan ilmunya. Karena kesempitan ilmunya seakan-akan dia paling benar sendiri padahal ada kebenaran-kebenaran lain di luar sana yang dia belum ketahui. Contoh. Ini misalnya dalam sholat lazimnya kita di dalam mazhab Imam Syafi'i itu ketika takbiratul ihram seperti Allahu Akbar, ini kan sedekap kayak gini nih. Tapi ternyata ada di mazhab lain, kalau tidak salah Imam Malik, itu tidak sedekap teman-teman. Itu Allahu Akbar gitu, tangannya lurus saja. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, dikiranya itu aliran sesat kalau ada yang tangannya lurus. Seperti di musola-musola di kampung saya itu dulu, kalau ada yang sedikit berbeda itu dikiranya aliran sesat. Padahal karena kita bodoh saja, kita belum tahu saja ilmunya. Kalau semakin kita punya banyak ilmu, semakin luas wawasan kita, maka akan semakin minim kita menyalahkan orang lain. Karena ternyata ada pendapat imam lain yang demikian. Begitu. Ada dalil-dalil yang lain yang membenarkan apa yang mereka lakukan. Jadi makanya janganlah kita mudah menghakimi seseorang padahal kita masih bodoh. Kita masih bodoh. Jadi sudah, kerjakan apa yang kita percayai, apa yang kita ketahui. Ketika kita melihat perbedaan terhadap orang lain, maka hormati, itu yang lebih aman. Itu aja ya teman-teman ya.
Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman, semoga ini bisa menjadi apa namanya? Bekal teman-teman atau ilmu buat teman-teman, minimal minimal tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak merasa paling benar sendiri, dan bisa menghormati orang lain. Itu aja dari saya. Semoga itu bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.